Santa Claus Rally. Nah, Santa Claus Rally itu apa ya sebenarnya teman-teman? Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, Santa Claus Rally itu apa. Terus kemudian saya hari ini juga akan update untuk perkembangan saham ya sepanjang tahun 2020 ini gimana. Jadi sepanjang 2020 udah turun, terus kemudian nanti di bulan Desember ini saham apa aja yang berpotensi untuk menguat ya, sektor apa yang berpotensi untuk menguat di Desember ini. Ya teman-teman, kalau saya perhatikan saat ini ada banyak sekali sentimen positif dan saya sempat ngobrol dengan beberapa teman analis juga, semuanya view-nya bullish ya, dan saya juga bullish untuk tahun 2021. Mungkin hari ini nanti saya akan tambahin untuk beberapa hal yang bisa menjadi resiko, jadi tetap harus ada remnya ya. Nanti saya akan tambahin untuk beberapa hal apa aja yang bisa menjadi resiko di tahun 2021 ini. Ini kan udah kelewat ya, sentimen ini udah berlalu. Ketika kemarin Joe Biden terpilih, itu emas sempat naik dengan harapan stimulus ya, stimulus kalau Amerika cetak uang lagi, itu emas bisa naik gitu. Cuman terakhir harga emas agak terkoreksi karena ada perkembangan dari vaksin gitu. Nah, jadi dari vaksin Pfizer menunjukkan bahwa vaksin ini efektif 90% dan kemudian dari vaksin yang lain juga di Rusia kalau nggak salah itu juga efektif lebih dari 90% dan ini menjadi awal atau harapan dari berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk data pengangguran Amerika sendiri ini juga membaik teman-teman, ini juga kemarin ini data penganggurannya agak membaik sedikit, terus kemudian kalau untuk inflasinya sedikit kembali melambat lagi karena ada beberapa daerah itu yang kembali lockdown lagi gitu, dan juga di Eropa juga sempat ada lockdown. Tapi kalau kita lihat PMI-nya masih naik. PMI itu data manufaktur ya, Purchasing Managers Index, di mana kalau di atas angka 50 itu udah ekspansif, di bawah itu sifatnya kontraktif. Nah, ini yang tadi saya bilang vaksin di Rusia efektif 92% dalam menangkal COVID-19 ya. Dan yang menarik karena ada sentimen-sentimen positif itu, di mana Joe Biden terpilih jadi presiden dan kemudian ada vaksin, sentimen positif vaksin, itu investor asing yang sempat keluar semasa 3 kuartal ini, Januari sampai September, kemarin masuk lagi. Sepekan tuh masuk 5,42 triliun, bahkan kalau dari data yang aku kumpulin tuh sekitaran 6 triliun lebih gitu. Ya, jadi ini net buy banyak banget, terutama di saham-saham perbankan, big caps perbankan. Kalau perkiraan saya nanti pekan depan mereka akan banyak borongnya tuh di big caps consumer good ya. Jadi setelah perbankan akan ada borong di big caps consumer good karena ICBP juga aku lihat belum gerak gitu. Nah, ini cara ngebaca indeks keyakinan konsumen atau Indonesia Consumer Confidence ini gimana? Data consumer confidence, consumer termasuk percaya diri jika di atas 100, bagus jika di atas 100. Kalau di Indonesia sendiri ini masih agak melambat kemarin karena ada PSBB. Sebenarnya kalau diperhatikan ini dari Mei, Juni, Juli, Agustus nih udah naik, dan bahkan di Agustus kemarin ini sudah data PMI Indonesia itu juga udah ekspansif, udah di atas 50. Sementara itu untuk indeks keyakinan konsumennya juga udah naik. Jadi kalau nggak ada PSBB lagi perkiraan saya udah 90 lebih. Nah, tapi ini karena kemarin ada PSBB diperketat jadi agak turun. Untuk bulan November ini nanti sentimen positif yang dinanti-nanti adalah PSBB Jakarta. Kalau PSBB Jakarta sudah dilonggarkan, ini data perekonomian akan jauh lebih bagus lagi. Untuk indeks keyakinan konsumen bisa naik, bisa 85-an perkiraan saya untuk Desember. Dan juga PMI juga bisa naik sampai 50 untuk Indonesia.
Nah, apa sih maksudnya Santa Claus Rally ini? Santa Claus Rally itu maksudnya ini sama sebenarnya dengan window dressing ya. Maksudnya adalah di akhir tahun kecenderungan harga saham akan menguat gitu. Terutama di tahun 2020 ini saya ngelihat Santa Claus Rally atau window dressing ini akan sangat terasa sekali. Sempat saya bahas pekan lalu bahwa window dressing adalah strategi yang digunakan oleh mutual fund dan portfolio managers untuk improving kinerja dari fund itu sendiri, dari portfolio manager itu sendiri. Nah, portfolio fund manager itu sendiri. Nah, kalau untuk Santa Claus Rally ini adalah dampak yang muncul di pasar sahamnya, di mana pasar saham itu biasanya akan menguat sekitar bulan Desember. November sudah mulai tancap gas, Desembernya sudah menguat gitu. Jadi untuk Desember dan Januari ini biasanya naik. Saya perkirakan untuk Desember dan Januari ini, di Desember 2020, Januari 2021 ini juga akan menguat, dan ini secara statistik dalam 5 tahun terakhir untuk indeks S&P 500 ya. Kemudian ya ini secara statistik banyak hijaunya. Terus ini di akhir tahun ya, sempat akhir tahun yang lalu ya, ini sempat menguat. Terus kalau di Indonesia sendiri secara statistik lebih keren lagi di sini, dari dari tahun 2011 sampai 2019 ini menguat. Ini datanya yang 2020 belum ada ya, jadi ini average-nya gitu. Jadi average-nya ini indeks ditutup positif di akhir tahun. Nah, kalau November malah banyak merahnya. Kenapa? Sebenarnya bukan banyak merahnya, fluktuasinya tinggi. Kalau saya lihat fluktuasinya tinggi, jadi banyak yang sideways gitu untuk November. Jadi meskipun di akhir bulan November ditutup merah, tapi merahnya tuh bukan merah yang turun gini. Sempat merahnya tuh naik turun kayak sideways gitu.